Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Malam ini adalah pertemuan terakhir, kita akan membahas modul 4 terkait dengan transfer learning dan pre-train model ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, sepertinya kalau saya perhatikan emailnya tidak ada ya untuk live ini ya. Jadi tadi saya suruh admin kirimkan ke Discord sekalian, karena sepertinya kuota Mailgun-nya habis ya. Saya masih pakai yang free karena usernya masih sedikit, sekitar 700 atau berapa terakhir ya usernya. Jadi pagi ini tadi saya perhatikan notifikasi email untuk live session itu tidak ada. Jadi tadi terpaksa dikirim ke Discord ya, mudah-mudahan masih bisa tetap banyak yang bisa hadir ya. Walaupun tadi ke WA group juga sudah dikirim sih ya, seperti biasa. Oke, baik, nggak masalah karena nanti masih bisa join recordingnya ya. Jadi nanti kalaupun miss juga nggak masalah ya, karena nanti masih ada tetap bisa ikuti yang versi rekamannya. Oke, baik, ini pertemuan terakhir kita ya sebelum kita masuk ke Ramadan ya. Jadi minggu besok sudah Ramadan, insya Allah ini terakhir. Harusnya sebenarnya memang setiap modul itu 1 kali pertemuan live ya. Tapi untuk yang kedua kemarin saya hilangkan karena waktunya nggak cukup ya. Oh, Mas Hafid, ini dapat linknya dari mana Mas Hafid? Dari website rumah coding. Oh, berarti sudah masuk ke modul 4 dong? Iya. Oh. Cari ke modul 4 untuk dapat linknya aja. Oh, oke, gitu. Jadi sebenarnya live session juga dikirimkan ke ini ya, dikirimkan ke email. Cuma kebetulan per hari ini kuota emailnya habis, jadi nggak terkirimkan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke transfer learning ya. Untuk materinya, sebenarnya materinya itu secara struktural sudah ada di modul-modul sebelumnya. Cuma kita pada malam ini kita lebih ke belajar ke transfer learning-nya. Jadi untuk materinya, teorinya nggak terlalu banyak, tapi nanti kita akan coba melihat lebih banyak di codingnya. Codingnya sebenarnya juga nggak terlalu banyak, cuma karena ini skopnya adalah transfer learning, jadi nanti trainingnya butuh waktu agak lama ya. Ya sekitar mungkin saya siapkan 3 session notebook, masing-masing beda model. Nah itu nanti ada yang versi Lightning yang Scratch, kemudian yang notebook 2 itu ada yang feature extraction, yang ketiga itu fine tuning. Jadi nanti sekalian kita belajar teorinya sedikit, apa bedanya feature extraction sama fine tuning. Ya, itu nanti teman-teman bisa pilih mana 2 itu yang paling work dengan dataset teman-teman sekalian. Oke, baik, kita langsung masuk ke materinya. Masih terlihat ya slide-nya ya? Oke, masih ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Jadi mungkin teman-teman sering dengar ya apa itu transfer learning. Jadi kita tahu bahwa transfer learning itu sebenarnya transfer knowledge ya. Jadi sebuah model sudah di-training pada dataset sebelumnya ya. Biasanya sih dataset sebelumnya itu adalah dataset yang besar. Nah, dalam konteks gambar itu biasanya menggunakan ImageNet ya. ImageNet itu tahun 2009. ImageNet tahun 2009 itu adalah ImageNet 1K ya. 1K itu maksudnya adalah kelasnya adalah 1000 ya. Kemudian jumlah datasetnya itu adalah 1 juta ya. Jadi itu ada ada organisasi yang dia mengumpulkan image dari internet, kemudian untuk proses labelingnya itu dilakukan secara crowdsourced ya. Jadinya tahun 2009 itu muncul ya, dengan adanya Facebook, dengan adanya Google, mereka berhasil mengumpulkan
image sampai 1 juta ya, sampai 1 juta dengan kelas, jumlah kelasnya itu adalah 1000 ya. Jadi ada banyak macam-macam, ada Apple, ada mobil, ada motor dan lain sebagainya. Totalnya 1000 ya. Nah, itu biasanya dijadikan baseline. Jadi zaman dulu 2009 sampai 2012 ya, 2009 ImageNet muncul, 2010, 2011, 2012 itu 4 tahun tidak ada yang bisa mencapai akurasi 80% ya. Nah, sampai di tahun 2012 itu muncul yang namanya AlexNet. AlexNet 2012 ini mahasiswanya Hinton ya. Hinton siapa namanya? Hinton ya, pokoknya Hinton yang dia dapat Nobel Deep Learning. Itu dia berhasil berhasil mencapai akurasi sekitar 80 sekian ya, 89 ya. Jadi dianggap challenge ImageNet ini solve dengan adanya AlexNet tersebut ya. Padahal sebelumnya selama 4 tahun itu belum ada algoritma machine learning yang bisa mencapai itu ya. Paling banter di 60, 70 juga jarang ya, dengan menggunakan metode-metode machine learning yang klasikal seperti SPM dan lain sebagainya ya. Tahun 2012 AlexNet muncul, makanya jadi booming. Jadi booming, deep learning naik kembali. Padahal sebelumnya dulu pernah naik ya, sekitar tahun 98 dengan munculnya LeNet ya. LeNet yang kemarin kita coba praktekkan, digit recognition, itu yang pertama kali LeNet ya. LeNet ini yang sekarang Lecun ya. Salah satu pionir AI dulu, dia bekerja di IBM tahun 98 itu membuat LeNet ya. Cuma masalahnya dulu dataset belum ada, kemudian komputasi GPU juga masih terbatas ya, sehingga redup muncul kembali di tahun 2012 sampai sekarang ya. Sampai sekarang tidak redup lagi, bahkan naik terus ya, naik terus karena GPU sudah tersedia, kemudian sosial media, Google, jadi datasetnya makin besar ya. Jadi memang momen-momen momen AI itu tidak terlepas dari dataset ya. Dataset kenapa baru muncul sekarang? Karena memang dataset baru tersedia sekarang, kemudian komputasi juga baru tersedia sekarang. Ya sejak AlexNet muncul, GoogleNet, PGG, ResNet, Transformer, Bayesian Transformer sampai saat ini. Ya, jadi sepertinya sih sudah memang tidak akan meredup lagi ya, karena tinggal perbaikan aja ya. Kalau dulu 2 kali meredup, ya tahun 70 multiperceptron naik, kemudian redup lagi, naik lagi tahun 98 LeNet, habis itu redup lagi. Jadi seperti itu ya. Ada 2 kali stagnasi. Nah, ImageNet itu sampai sekarang masih dipakai. Yang sekarang itu sudah terbaru adalah ImageNet 22M ya. ImageNet 22 juta. Jadi makin banyak ya, 22 juta. Untuk kelasnya masih tetap 1000, cuma dari sisi jumlahnya sekarang 22 juta ya. Jadi ImageNet ada 2 sekarang. Yang pertama itu adalah ImageNet 1M, yang kedua itu ImageNet 22M ya. Nah, biasanya ingin dipakai yang 1M karena yang 22 itu terlalu besar. Nah, biasanya yang untuk generatif AI biasanya pakai yang 22. Nah, jadi intinya sebenarnya kalau kita punya dataset ya, kita punya dataset nih. Ini ada model ya, ini ada model. Kemudian di sini ini yang training from scratch ya. Nanti yang di bawahnya ini adalah yang transfer learning. Ini kita punya data ya, datanya sini picture-nya sudah diekstrak oleh CNN. Nanti ini adalah jumlah kelas ya, jumlah kelas masing-masing. Jadi setiap setiap input image nanti akan menghasilkan probability untuk setiap kelas ya, probability untuk setiap kelas. Misalkan kita punya 1, 2, anggaplah 4 kelas ya, 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing kelas itu nanti akan menghasilkan probability. Nah, biasanya ini untuk mendapatkan probability seperti ini, biasanya yang digunakan adalah sigmoid ya, sigmoid. Jadi between 0 sampai 1, between 0 sampai 1. Nah, yang paling besar berarti kelasnya itu ya. Contohnya dalam hal ini 95% berarti dia masuk ke kelas karya. Nah, sebenarnya yang lain juga punya data gitu. Cuma di bawah threshold ya. Biasanya untuk klasifikasi kita gunakan thresholdnya itu 50%. Artinya dia kita anggap kelas tersebut kalau di atas 50%. Ya, jadi cara kerja mesin learning itu ya 90% dia yakin bahwa ini adalah car. Tapi dia 3% yakin ini adalah truk ya.
Jadi gimana cara mengkombinasikan nilai-nilai ini? Cara yang paling mudah adalah ambil terbesar. Ya berarti kalau dia 90% di CAR berarti dia masuknya ke CAR. Ya. Ini kalau di training secara from scratch ya, artinya kita learning semua network parameter-parameter ini untuk mengenali kelas-kelas ini. Nah, transfer learning berbeda dengan transfer learning ya. Misalkan kita punya datanya mobil. Kemudian kita punya model yang dia sudah di training dengan data yang lain, misalkan di training dengan data kucing dan data anjing. Ya, tapi kan dia sudah mempunyai knowledge untuk membedakan gambar ya, walaupun sebenarnya secara karakteristik itu bisa jadi berbeda antara mobil sama cat sama dog. Tapi kita tetap bisa menggunakan knowledge Nadia ketika dia mempelajari tekstur dan lain sebagainya, itu kita bisa gunakan. Nah, nanti kita lakukan istilahnya weight-nya kita transfer ke arsitek yang kita gunakan ya. Nah, kemudian dijadikan yang awalnya ditrain dengan cat sama dog, dia diadaptasi ke tas baru untuk mengklasifikasikan car sama truk ya. Car sama truk ini tidak ada di dataset awal. Jadi konsepnya seperti itu. Tinggal sebenarnya ambil weight-nya. Karena kita mengambil weight-nya, otomatis kita harus menggunakan model yang sama persis ya dengan yang kita gunakan sebelumnya. Walaupun nanti bisa kita tambah-tambah di ujungnya ya. Nanti akan kita pelajari itu ya. Ujung-ujungnya ini seperti apa. Nah, muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus menggunakan pre-train model ya? Kenapa kita harus menggunakan pre-train model? Karena salah satu alasannya adalah waktu sama cost efisiensi, terutama terkait dengan GPU cost-nya ya. Jadi dengan menggunakan pre-train itu kita bisa menghemat waktu sama GPU ya. Karena kalau kita punya dataset yang besar ya, itu biasanya butuh seperti ImageNet ya. Itu bisa butuh waktu mungkin mingguan ya trainingnya ya. Karena nggak cuma satu epoch ya. Itu bisa ratusan bahkan ribuan epoch dengan GPU yang tersedia sekarang itu sangat besar. Makanya ketika teman-teman ada paper yang dia itu menyediakan bobotnya, itu berarti sudah kita harus berterima kasih karena dia bisa menghasilkan bobot tersebut itu sudah training bisa jadi berminggu-minggu ya, dan berminggu-minggu kemudian mencari parameter yang hyperparameter yang optimal itu nggak mudah ya. Jadi ketika dia menyediakan yang sudah pre-train itu kita sangat berterima kasih. Kemudian better performance ya. Kenapa? Karena umumnya pre-train model itu yang sudah di training di jutaan image tadi itu biasanya dia karena sudah melihat banyak gambar sehingga dia punya general knowledge tentang sebuah gambar. Walaupun nanti dataset kita bisa jadi berbeda ya, bisa jadi berbeda. Tapi kalau dia di training jadi ImageNet itu kan datanya data-data foto, data jalan, data gambar-gambar umum ya. Tapi kalau kita punya gambar yang mirip-mirip ya seperti buah ya itu harusnya sebenarnya performanya bagus. Kecuali nanti kita menggunakan dataset yang memang benar-benar berbeda seperti dataset medis ya, CT scan ya. Seperti itu kan secara natural berbeda dengan yang di ImageNet karena ImageNet itu adalah dia gambar-gambar umum ya, gambar-gambar yang tadi saya bilang ya. Kemudian bisa jadi dia solusi ya untuk data-datanya yang kecil. Kalau kita misal mau pakai model yang besar, cuma data kita terbatas, itu nanti khawatir terjadi overfitting ya, karena modelnya terlalu kompleks dan datanya sangat kecil. Makanya kita bisa menggunakan pre-train tanpa harus melakukan training ulang ya. Oke, jadi ketika kita memulai dengan pre-train itu dia sudah ada initial performance-nya. Jadi performance itu tidak dari acak. Karena kalau kita training from scratch itu kan modelnya masih random dulu tuh di awal-awal kan. Dia random. Nah, kalau dengan menggunakan pre-train itu dia posisi starting point dari
weight-nya itu sudah bagus, sehingga nanti tinggal adjust ke dataset yang baru. Jadi harusnya sih bisa lebih cepat. Kalau misalkan kita training from scratch itu mungkin 100 epoch, tapi kalau dengan menggunakan pre-train mobile mungkin bisa cukup 5 epoch saja dia sudah bisa menyamakan performan ketika training from scratch menggunakan 100 epoch. Ya kira-kira bayangannya seperti itu. Ya. Nah, yang pertama strategi ketika kita melakukan fine tuning itu terkait dengan small dataset ya. Jadi salah satu kelebihannya dia bisa handling data scarcity ya. Jadi kalau kita training sebuah model yang dia cukup besar dengan kita punya model besar nih ya. Terus data kita itu sedikit, tapi kita mau modelnya itu modelnya itu powerful ya. Tapi misalkan mau pakai transformer atau mau pakai ResNet, tapi data kita kecil. Makanya kita bisa pakai yang sudah ada bobotnya. Jangan sampai nanti kita pakainya yang ResNet tapi tidak diisi dengan bobotnya ya. Itu pasti overfitting ya, karena kompleks ResNet itu adalah model besar ya. Kalau kita kasih umpan datanya kecil maka dia overfitting ya. Nah, ketika dataset kita kecil, kita nanti bisa pakai yang namanya feature extractor ya, feature extractor. Jadi kita gunakan si model pre-train untuk mengekstrak fitur hingga nanti tinggal di output layernya nanti kita tinggal gunakan klasifikasi ya. Jadi ini sebatas melakukan feature extractor menggunakan model-model besar tadi ya. Setelah itu nanti brain-nya itu sebenarnya ada aja di klasifikasinya ya. Ya kita trainingnya cuma output layer atau biasanya disebut dengan classifier head ya, atau final layernya. Nah, ini yang disebut dengan feature extractor ya. Ada lagi yang namanya ada lagi nanti yang namanya fine tuning ya. Fine tuning itu berbeda dengan feature extractor. Nah, ini contoh saya ambil beberapa gambar dari ImageNet ya. Jadi ImageNet itu behavior-nya seperti ini, ada foto-foto di alam gitu ya. Ada foto di jalan, ada buah, ada anjing banyak sekali ya. Jadi ada beberapa kelas ya, ada 1000 kelas. Satu gambar ini adalah satu kelas ya. Jadi bukan beberapa kelas. Nah, kedua yang harus diperhatikan terkait dengan domain relevansinya. Ketika gambar-gambar kita, foto dataset kita memang secara nature itu mirip-mirip dengan gambar seperti ini, itu oke, kita gunakan model besar yang sudah di training menggunakan ImageNet ya. Kenapa? Karena biasanya similarity besar ya foto ya. Foto kan standar ya, foto-foto seperti ini, foto-foto ImageNet seperti ini ya. Kalau kita punya foto muka atau foto apa, itu pasti ya secara netter seperti ini. Jadi model lebih bisa mengenali ya. Tapi kalau misalkan kita punya datasetnya besar ya, misalkan medical, X-ray, ini kan secara netter juga berbeda dengan ImageNet ya. Ini makanya nanti perlu teknik khusus untuk mengatasi yang seperti ini ya. Ini mungkin kita harus fine tuning beberapa layernya, sehingga layernya harus kita unlock dulu ya, kita unfreeze ya. Kalau kita punya dataset yang mirip-mirip ya sebenarnya tinggal feature extractor aja. Tapi kalau dataset kita berbeda, itu nanti kita perlu adaptasi sedikit weight di model tersebut ya. Jadi secara summary bedanya antara feature extraction dengan fine tuning, dia pertama untuk feature extraction itu dia freeze all layernya. Jadi model misalkan kita pakainya model ResNet, ini kita freeze semuanya, cuma nanti kita tambahkan headnya aja ya. Headnya biasanya head yang lama, dia kan ImageNet headnya 1000 ya, 1000. Yang tadi ini kan dia ada 1000 set. Nih, di sini ada 1000 ya. Kalau kita datasetnya misalkan mau mengklasifikasikan pisang sama apel, berarti kan cuma 2 kan. Berarti kita harus buang head dari si ImageNet, head dari si ResNet, kita gantikan dengan head kita sendiri ya. Nah, kalau fine tuning, unfreeze some or all layer. Jadi ada beberapa layer dari model
model pre-trainnya tadi yang kita buka, ya, yang kita buka, kita unfreeze beberapa atau kita unfreeze semuanya, ya, itu tergantung nanti kebutuhan. Kalau misalkan kita umumnya sih starting dari ujung-ujungnya, dari dari output, kemudian ada beberapa layer terakhir itu biasanya satu. Kalau masih kurang bagus kita naikkan lagi, Tapi kalau kurang bagus ya di unfreeze semuanya, ya. Cuma ketika kita melakukan unfreeze semuanya berarti kan ada weight yang di training sehingga GPU-nya makin besar, ya. Speed very fast, ya. Kenapa? Ya karena kita cuma training head-nya aja, sisanya dibekukan. Nah, kalau teman-teman sudah ambil course yang matematik itu, apa sih namanya? Math for Deep Learning, itu ada namanya gradien. Nah, gradien itu ketika dia di-freeze, dia tidak ada gradien sehingga cuma forwarding aja, untuk backward-nya dia tidak ada, sehingga jadi lebih cepat. Nah, ini slower, kenapa? Karena dia butuh training beberapa layer dari model pre-train tadi. Terus dari sisi datanya, suitable for small dataset. Kalau datanya setnya kecil, pakai picture extraction, oke. Tapi kalau yang fine tuning, dia butuh datanya yang lebih besar, ya. Jadi nanti dari matriks ini teman-teman bisa menentukan ini saya pakai picture extraction atau menggunakan fine tuning, ya. Goalnya utilize existing picture, jadi picture-nya nggak dirubah-rubah, jadi pure menggunakan kemampuan dari model pre-train tersebut untuk menghasilkan picture. Biasanya fiturnya sudah bagus, ya, karena dia sudah di training di ImageNet. Tapi kalau yang fine tuning, picture map-nya nanti dirubah karena ada terjadi perubahan weight-nya. Nah, secara grafik seperti ini, ya. Ini yang picture extraction. Layernya kita freeze semuanya, ya, Kemudian ini juga kurang bagus. Ini harusnya freeze semuanya nih. Ya, ini di freeze semuanya. Tinggal output layernya yang kita training saja. Kalau yang ini fine tuning ini itu hampir semuanya, ya, hampir semuanya. Sebenarnya nggak hampir semuanya sih, bisa satu saja, bisa dua saja, atau bisa tiga saja, atau bisa semuanya. Makanya ini sebenarnya kurang bagusnya. Ini harus abu-abu karena picture extraction pure dia pre-train layernya di freeze, ya, dia di freeze. Ya, kira-kira seperti itu. Ketika kita ada salah satu yang kita unfreeze, itu nanti masuknya ke fine tuning, ya. Nah, terus model apa saja yang bisa kita pakai? Banyak, ya. Khusus untuk CNN, khusus untuk computer vision, itu ada AlexNet, ya. Terus ada COMNEX, ya. AlexNet ini 2012. COMNEX ini itu setelah Vision Transformer ini sekitar 2021, ya, COMNEX. Jadi Convolution Next. Ini yang mencoba mengambil alih si Vision Transformer. Jadi CNN merasa tersisihkan dengan PIT itu, makanya ada yang bikin COMNEX, ya, Convolution Next. Terus DenseNet ini setelah ResNet, ya, sekitar tahun 2017. EfficientNet ini udah ke atas, udah setelah Vision Transformer. EfficientNet ini lebih ke efisien, ya. Jadi setelah ResNet kan dulu pernah saya bilang, ya, kalau melihat secara akurasi, ResNet itu sudah di puncak-puncak CNN, ya, makanya sudah tidak bisa di-improve lagi. Makanya penelitian itu beralih ke efisiensi, ya, agar bisa digunakan di deploy ke mobile. Makanya muncul EfficientNet, kemudian muncul MobileNet. Nah, GoogleNet ini urutannya nggak pas nih. GoogleNet ini setelah AlexNet. Inception ini sebenarnya adaptasi dari GoogleNet, ya. Jadi GoogleNet itu versi 1, versi 2-nya jadi Inception. Inception, terus ada lagi exception, ya. Banyak, ya, nanti bisa dipakai semuanya, ini tergantung dengan kebutuhannya, ya. Rata-rata sih karena sudah di training di ImageNet, itu biasanya inputnya itu 224. Makanya nanti ketika kita mau menggunakan model-model ini, itu harus kita resize dulu ke ukuran image yang sesuai dengan ukuran ImageNet, di mana model-model ini di training. Biasanya 224 kali 224, ya. Makanya nanti teman-teman ketika lihat tutorial, kenapa dia di resize ke 224? Karena ImageNet itu ukurannya 224, ya. 224 itu maksudnya
lebarnya 224, tingginya 224 ya, tingginya 2. Kenapa nggak 256? Ya dari image-nya seperti itu ya. Jadi 224, lebarnya 224, tingginya 224. Dan dia tiga channel ya, 3 channel karena berwarna ya. Oke, ini transfer learning strategi matriks, ini nanti teman-teman bisa baca aja. Kalau misalkan kita punya dataset small, kemudian data similarity-nya similar, maksudnya similar ke ImageNet ya, itu gunakan feature extraction ya, untuk prevent overfitting on small data karena dataset kita kecil. Nah, kalau dataset kitanya kecil, ya kapan dibilang kecil? Ya apa ya, 100, 200 itu kecil ya. Kalau 50 terlalu kecil ya, tambahin lagi. Minimal 100 lah. 100, 200, 500, 1000 ya, 100 sampai 1000 itu masih kecil ya. Terus kalau similarity-nya different ya, different dengan ImageNet ya. Kayak misalkan dataset medis itu try training only the linear classifier. Try training only the linear classifier yang ujungnya saja ya. Or gather more data if possible. Jadi kalau misalkan data kita kecil, tapi similarity-nya terhadap ImageNet itu tidak similar, ya different kayak dataset medis tadi, itu jangan jangan gunakan fine tuning ya. Kalau misalkan medium, nah medium ini sebenarnya tidak ada batasan sih ya kapan dibilang small, tapi ya tadi jadi gunakan acuan aja 100 sampai 1000 itu bisa dibilang small. Nah, medium mungkin di atas 1000. Nah, kalau dia similar itu bisa teman-teman gunakan partial fine tuning. Partial fine tuning itu yang tadi layer-layer terakhir dari modelnya, misalkan 1 layer terakhir atau 2 layer terakhir atau 3 layer terakhir ya. Itu kita lakukan, kita unfreeze ya. Kalau large kemudian similarity-nya different, misalkan dataset medis cuma tersedianya besar, ini boleh dilakukan full fine tuning ya. Full fine tuning. Jadi seluruhnya seluruhnya kita training ulang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat implementasinya sedikit. Jadi secara workflow generalnya itu nanti ini masuknya ke init. Jadi perbedaannya cuma ada di metode init, di metode-metode lainnya seperti forward, on training step, itu tetap sama ya. Jadi yang kita lakukan nanti load pre-train modelnya. Ini juga sudah disediakan sama PyTorch ya, sudah disediakan sama PyTorch-nya. Kemudian kita modifikasi classifier head ya, karena dataset kita belum tentu 1000 kan kelasnya kan. Bisa jadi kelasnya sedikit ya, bisa jadi cuma 2 ya, tergantung dataset kita. Kemudian kita unfreeze atau unfreeze specific layer ya, kemudian kita configure optimizer-nya. Ini penting juga ya, melakukan konfigurasi optimizer. Nah, ini step pertama biasa di init di model PyTorch itu sudah disediakan ya, model.ResNet berapa, ada ResNet 18 ini maksudnya 18 layer ya, ada ResNet 52, yang paling tinggi itu 100 layer ya, ResNet 100. Nah, terus weight-nya nanti tinggal pre-train sama dengan true. Artinya kalau pre-train sama dengan true, dia akan load default weight yang sudah di training ke ImageNet ya, ResNet 18. Ini si PyTorch ini melakukan training ulang ya semuanya. Jadi bukan yang ada di paper si Kai-Ming He. Jadi yang ada di PyTorch itu adanya nanti ada di torchvision.models ya. Ini nanti ada banyak modelnya. Modelnya ya ini, model-model yang tadi saya ini AlexNet, cuma ada varian-variannya. Biasanya model-model ini memang dibikin punya varian banyak ya. Ada varian kecil, varian sedang, varian besar, varian large ya, XL. Nanti semuanya ada di di torchvision.model ya. Kemudian kita assign ke backbone, nanti dipakai di di metode forward ya. Nah, untuk modify the head, nah biasanya memang original model karena ImageNet itu ada 1000 classes, nanti tinggal non-feature-nya saja. Terus kita kita modifikasi FC. Ini juga nanti tergantung modelnya. Modelnya beda-beda. Ada yang menggunakan FC. FC itu maksudnya dia classifier-nya, yang final classifier-nya FC itu kita ganti kita ganti dengan linear, karena umumnya kan classifier cuma linear aja kan, MLP aja kan. Jadi tergantung jumlah kelas kita berapa, itu nanti kita tinggal pasang linear dengan neuronnya sejumlah jumlah kelas yang mau kita pakai. Kalau misalkan kelas kita 2, ya nanti di sini nomor kelasnya 2 ya.
Kalau dataset kita, ini kasusnya semuanya klasifikasi image ya. Kalau nanti kayak generative AI itu nanti kasusnya beda lagi ya. Jadi yang kita pelajari semuanya adalah klasifikasi ya, klasifikasi is. Makanya di sini pakainya nomenklasis. Kemudian kalau feature extraction itu kan cuma apa namanya, tidak melakukan fine tuning ya, tidak melakukan, jadi semua layernya itu kita press ya. Makanya di sini tinggal kita pasangnya dari required grade sama dengan false ya. Artinya untuk semua parameter di backbone itu tidak perlu di training, jadi tidak ada gradiennya ya, tidak ada gradiennya. Ini cara menandakan bahwa untuk melakukan press dari sebuah parameter dari model ya. Kemudian kalau fine tuning, tergantung nanti fine tuningnya seperti apa ya, apakah cuma layer satunya saja atau layer 2-nya saja ya, nanti kita coba cek di kodenya ya. Terus ini juga penting ya ketika kita memberikan optimizer, karena optimizer ini yang membuat dia belajar ya, yang sebelumnya saya kasih ilustrasi learning rate itu seberapa banyak dia berjalan ya. Kalau jalannya besar-besar itu trainingnya cepat. Cuma ada apa namanya? Ada resiko dia tidak mencapai titik optimal karena mungkin terlengkap karena jalannya terlalu jauh. Nah, biasanya nanti di production itu pakai scheduling learning rate. Jadi awal-awal dia besar, tapi ketika sudah mendekati global minimum biasanya dia kecil-kecil agar tidak terlewat. Nah, ada aturan ketika kita mespesifikasi learning rate untuk backbone sama head ya. Untuk backbone biasanya itu gunakan low ya, learning rate-nya low agar agar knowledge yang sudah dimiliki itu enggak terlalu rusak ya, enggak terlalu rusak. Jadi kita gunakan yang kecil ya. Tapi kalau head ya itu biasanya lebih besar dari backbone ya, seperti ini. Ini cara konfigurnya nanti seperti ini ya. Ini yang backbone-nya, parameternya kita kasih learning rate-nya 1E min 5. 1E min 5 itu maksudnya 10 pangkat minus 5. Jadi 0,00001 ya. 10 pangkat min 5. Nah, ini 10 pangkat min 3 ya. 0,001 ya, bukan 3 ya. 0,001. Kalau mau 0,0003 ininya kasih 3 depannya. Jadi 3E minus 3 itu artinya 0,0003. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang teman-teman coba dibuka kodenya. Oh ya, ada yang mau bertanya dulu? Sebelum kita lanjut masuk ke coding. Oke, ini ada pertanyaan. Jika melakukan fine tuning untuk deteksi citra medis dengan dataset sebanyak 11.000, ini belasan ribu ini sudah besar ya. Kira-kira mana yang cocok untuk ketiga fine tuning tersebut? Eksperimen yang saya lakukan menggunakan ResNet tanpa transfer akurasi training, tapi testing dulu. Transfer learning, akurasi training. Ini kan transfer learning ini maksudnya yang feature extraction atau yang fine tuning? Karena transfer learning itu terdiri dari dua. Gimana Mas Habibi, coba pakai yang feature extraction saja atau yang sudah dilakukan fine tuning? Biasanya sih coba bertahap aja, coba feature extraction, artinya model model ResNet-nya tidak perlu dirubah-rubah, artinya kita freeze, kemudian coba bertahap layer-layer terakhirnya kita buka, terus training kita buka lagi, training biasanya dia mulai melakukan adaptasi ya, adaptasi. Oke, coba teman-teman dibuka s.id. QE besar KM9. QE besar KM9. Oke, fine tuningnya ambil berapa layer Pak Habibie? Layer yang di unpress berapa?
30 layer. Itu pakai raster berapa tadi? Raster 50 ya? Ya memang Metis memang sedikit berbeda ya. Coba di pull aja, di pull layernya semuanya di apa namanya, di trading semuanya. Ya Resnet 50 atau coba yang besar deh Mas. Ukurannya berapa ukuran image-nya? Ukuran image Masnya yang medis berapa? 512 kali 512 berarti di resize ya, harusnya di resize ke 224. Itu harusnya udah oke sih. Ya. Berarti coba kalau belasan ribu itu kan besar ya. Ya dicoba di pull dulu aja Mas. Oh, tetap harus di resize karena apa namanya? Karena ImageNet itu accept-nya 224 kan ya, 224. Mungkin Masnya nggak sadar, secara tidak sadar itu meresize ya. Oke, kita masuk ke kode sebentar ya. Sudah dibuka ya? Coba jempol yang sudah buka. Oke, sudah ya. Ini apa namanya? Notebooknya ini harus pakai T4 ya, karena kita menggunakan datasetnya SIPAR ya. SIPAR itu lumayan banyak, sekitar berapa ya, 10.000 ya, sekitar 10.000. Nanti kita coba lihat ya. Nah, ini ada 3, oh ya jangan lupa di copy dulu, di copy ke drive. Oke, setelah di copy ke drive kita jalankan, tapi sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu. Ini ada 3 notebook, notebook 1, notebook 2, sama notebook 3 ya. Notebook 1 ini kita menggunakan PyTorch Lightning, cuma untuk apa namanya, untuk arsitekturnya kita bikin sendiri from scratch ya. Nanti kita coba bandingkan. Sedangkan yang notebook kedua itu kita gunakan model pre-train ya. Cuma kita pakainya yang feature extraction. Jadi model pre-trainnya nggak kita rubah-rubah. Paling nanti kita inject kelas apa namanya? Kita inject kelasnya aja, kelas classification layer dari kita ya. Jadi classification layer yang dari model pre-trainnya nanti kita buang. Nah, yang di notebook ketiga ini nanti mungkin teman-teman coba jalankan mandiri ya, karena ini lumayan lama. Karena yang 1 sama 2 ini sudah mungkin sekitar 10 menit ya. Jadi yang nanti notebook 2 teman-teman coba jalankan sendiri, karena ini kita full fine tuning, jadi agak lama ya full fine tuning. Tapi kalaupun apa namanya, walaupun full fine tuning kita gunakan epochnya kecil. Jadi ya sebenarnya kalau sempat nanti kita coba jalankan. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke notebook yang pertama ya. Di notebook yang pertama, teman-teman coba jalankan saja ya. Ini dijalankan. Di sini ada parameter min key maksudnya adalah quiet ya. Quiet. Jadi biasanya kan dia output banyak nih. Sekarang kita coba yang min key. Min key artinya dia outputnya nggak ada ya. Outputnya cuma sedikit ya. Kalau sebelumnya kan outputnya banyak ya. Terus setelah itu kita import ya. Jangan lupa ini seeding, seed everything, ini penting agar hasilnya sama. Kemudian untuk datasetnya kita gunakan SIPAR 10 ya. SIPAR 10 ini kelasnya adalah 10 ya. Untuk gambarnya berukuran 32 kali 32. Jadi gambar-gambar kecil ya, sebenarnya gambar-gambar kecil. Tapi
bedanya dengan Passion MNIST sebelumnya, Passion MNIST kan itu channelnya kan satu ya, channelnya satu, dia grayscale. Kalau SIPAR ini dia channelnya 3 ya, RGB. Jadi nanti ada sedikit perbedaan di sisi arsitektur input datanya ya, input dimensinya agak sedikit berbeda. Nah, kita lihat sedikit di SIPAR 10 data modul. Sebentar, saya perbesar. Nah, yang pertama kita lakukan transformasi. Ini penting ya. Jadi ketika kita load dataset, dia kan jatuhnya masuknya NumPy ya. Ini jangan lupa selalu ditransform ke tensor ya, ditransfer ke tensor. Terus kita lakukan normalize ya. Normalize ini sebenarnya ini tuh mean ya. Ini tuh standar deviasi ya, standar. Jadi untuk masing-masing, kenapa ada 3? Karena channel kita kan 3 ya, channel kita. Jadi ini adalah rata-rata untuk channel pertama R ya. Makanya dia mendekati 0,5 sih sebenarnya, karena rata-rata kan. Karena dia mau mapping dari pixel itu kan intensitasnya 0 sampai 255 kan. 0 sampai 255. Nah, 0 sampai 255 itu angka besar ya, angka besar. Kalau ini langsung dimasukkan ke deep learning, itu biasanya dia nggak stabil trainingnya. Makanya best practice-nya kita padatkan, kita mapping dia ke range dari 0 sampai 25, kita manfaatkan dia ke range 0 sampai 1 ya. Ke range 0 sampai 1. Gimana cara manfaatnya? Sebenarnya bisa saja di langsung di mapping between 0 sampai 1. Jadi 0-nya tetap jadi 0, sedangkan 255 dia jadi 1. Itu bisa aja seperti itu. Tapi ternyata setelah peneliti melakukan banyak eksperimen, itu akan lebih baik jika kita menggunakan statistik ya. Statistiknya dari mana? Nah, karena data kita itu adalah SIPAR 10, nah ini adalah mean untuk SIPAR 10 ya. Jadi 0,4914 ya. Jadi setelah dirata-ratakan R-nya, kemudian di mapping ke 0,1, itu dapat rata-ratanya sekitar 0,4914. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh beda, ini kan sebenarnya dikit, kalau rata-rata asli kan sebenarnya 0,5 gitu ya. Tapi dia agak sedikit, karena perbedaan angka sedikit di neural network itu warp ya, karena dia kan ada 32 bit ya. Jadi ini kan hasilnya banyak nol ya di belakang itu ya. Banyak nol ya. Jadi kalau berubah di sini sedikit aja itu sebenarnya masih besar, cukup besar untuk sebuah neural network ya. Jadi perubahan kecil ini. Jadi betternya ya kita gunakan yang memang sudah work di SIPAR 10 ya. Kemudian ini standar deviasinya ya. Ini juga sama, ini untuk red, terus ini green, sama ini blue ya. Udah, kita lakukan normalisasi, nanti outputnya adalah yang awalnya image kita dari 0 sampai 255, intensitas pixel untuk 1 pixel ya. Jadi 32 kali 32 ini kan berarti pixelnya ada berapa? Ada sekitar 900-an ya. Nah, 1 pixelnya itu intensitasnya ya antara 0 sampai 255. 0 itu berarti hitam, 255 itu berarti putih ya. Ya kalau gray ada di mana? Ya gray ada di antara 0 sampai 255. Ya misalkan di berapa? Di 100 itu gray. Kalau hijau jadi warna, nanti butuh temennya, butuh red, green, sama blue. Terus ini masih sama, ini download saja ya. Ini kita download dua-duanya, train sama pulse ya. Kalau yang ini kita download, yang ini adalah training dataset, yang ini adalah dataset testing ya. Kemudian kita split ya. Kalau tes kan tadi pakai yang train pulse, pakai yang ini train pulse untuk yang testing ya. Kalau untuk training, untuk validasi sama training sama validasi itu biasanya splitting dari training. Jadi kalau nggak salah ini ada 50.000 ya, ada 50.000 untuk training. Kemudian ada 10.000 kita gunakan untuk testingnya. Nah, dari 50.000 ini kita pecah, 45.000-nya itu untuk training dan 5.000-nya itu untuk validation. Validation itu penting agar nanti kita bisa mapping ketika melakukan training, kita bisa mapping validation loss sama training loss. Ketika validation loss-nya itu naik,
Sedangkan training loss-nya itu turun, itu berarti indikasi overfitting ya. Nah, kita nggak tahu dia overfitting atau enggak tanpa adanya validasi. Maksudnya biasanya ketika training selalu setiap beberapa epoch kita lakukan inference di data validation sehingga biar kita tahu bahwa kita bisa dapat gambaran dia overfitting atau enggak ya. Kemudian salah satu fungsinya juga agar kita bisa melakukan callback early stopping ya. Karena early stopping itu listen terhadap validation loss ya. Dia bukan listen terhadap training loss. Karena listen terhadap training loss itu tidak ada gunanya ya. Kenapa? Karena training itu ya sama ketika orang belajar. Nanti ketika belajar itu kan ujiannya soalnya berbeda ya, soalnya berbeda. Makanya validation itu tujuannya sebenarnya untuk menguji ya. Ini model belajarnya benar enggak. Kalau dia cuma belajar open book ya ngerti karena tinggal lihat bukunya. Tapi soal asli itu kan belum tentu sama dengan soal ketika dia belajar ya, soal training. Oke, ini standar ya, training data loader, validation data loader, sama test data loader ini masih standar. Kemudian kita masuk ke 3 ya, kita bikin arsitektur custom ya, CNN terdiri dari 3 blok konvolusi ya. Setiap blok itu konvolusi susunannya konvolusi, relu, sama max pooling standar ya. Kemudian classifier-nya nanti menggunakan fully connected layer. Oke, sebelumnya kita kan sudah coba ngerjain ya. Cuma bedanya yang waktu passion MNIST itu adalah di sininya 1 ya. Di sini 1. Sekarang di sininya 3 ya. Kita expect ya. Expect dia yang awalnya channelnya 3, maka setelah melalui convolution block ini itu menjadi 32. Artinya kan kita growing channelnya dia. Kita growing channelnya. Kita growing feature. Feature itu adalah channel. Channel itu feature ya. Jadi input kita punya 3 feature, 3 channel. Nah, spasialnya ini width-nya, terus ini adalah height-nya. Nah, ini setelah masuk ke konvolusi, dia menjadi berkurang, jadi 16, ada 16 sama 16, berarti kurang setengahnya ya. Ini nanti efek dari max pooling ya. Coba kerjain sendiri. Kerjain 1 coba. Masih ingat nggak? Jadi, di sini tuduhnya ya. Di sini kita kasih nn convolution 2D ya. Channel inputnya adalah input channelnya adalah 3 ya, karena input channel kita 3 ya. Terus output channelnya aspeknya berapa? 32. Di sini kasih 32 ya. Terus gunakan kernelnya 3. Kernel size-nya 3. Kernel size-nya 3 sama standar padding 1 ya. Padding ini sebenarnya dikasih 1 agar, karena kalau kita pakai kernelnya 3x3 itu nanti dimensi hasilnya berkurang 1 ya. Berkurang 2 sih, berkurang 2 karena menggunakan kernel 3x3. Makanya kita kasih padding 1 di sini agar hasil akhirnya tetap 32x32 ya. Yang berbeda apa? Jadi dari sini sebenarnya nanti keluar outputnya itu adalah dia dari 3 menjadi 32. Jadi 32. Terus di sini 32 tetap 32 ya. Jadi dipertahankan. Berkat apa? Berkat padding ini. Kalau tidak ada padding ini dia bukan 32, bisa jadi mungkin kalau padding itu kan dia padding kiri sama kiri kanan ya. Berarti sebenarnya ini harusnya jadinya 30 ya. 30. Nah, 30 kali 30. Nah, agar bisa jadi 32 kali 32, kita jadi kalikan padding. Ya, maksudnya kita tambahkan padding. Jadi sebelum dilakukan konvolusi itu image-nya kita padding dulu dengan 1. Ya, kita kali padding dulu dengan 1, masing-masing 1 pixel. Jadi totalnya jadi berapa ya? 34 kali 34 ya. Sehingga setelah melalui kernel 3 kali 3 itu dia sedikit mengurangi, cuma menguranginya nggak banyak, yaitu menguranginya 2 ya. Makanya kita paddingnya 1. Nah, ini outputnya nih. Ini jadinya 32 ya, karena sudah dapat padding. Setelah itu diapain? Relu ya, relu itu standar. Tinggal pasang, ini jangan lupa koma.
di sini nn dot relu. Nah, relu ini udah kita pasang relu di sini. Tinggal satu lagi max pooling ya. Max pool 2D nn dot max pooling 2D. Tinggal di sininya adalah kernel size-nya. Karena dia mau berkurangnya berapa? Mau berkurangnya 2, berarti di sini kernel size-nya adalah 2 kali 2. 2, enggak, ini aja. 2,2. Ya. Jadi kernel size-nya 2, stride-nya pun 2 ya. Jadi 2. Untuk setiap 2 kali 2, kita ambil 1. Kan max pooling kan? Terus geser 2. Ya. Jadi ini setiap 2 kali 2, kita ambil 1 yang maksimum, terus gesernya 2. Kalau ini gesernya enggak 2, nanti hasilnya enggak setengah. Ya. Hasilnya pasti jadi lebih. Misalkan sekitar 30-an ya. Sekitar 30-an. Nah, biar dia gesernya 2, jadi 2 kali 2 ambil 1, 2 kali 2 pixel, 2 kali 2 pixel, gesernya 2. Ya, ambil 2 kali. Makanya jadinya hasilnya setengah. Jadinya 32 kali 32. Oke, selanjutnya yang ini 64. Berarti sekarang dia inputnya berapa? Inputnya adalah 32. Berarti di sini tinggal kita copy. Nih, sekarang dia inputnya adalah dari yang atas. Atas kan inputnya 32 ya. Oke, ini kita tulis di sini deh sekarang. Ini inputnya. Ya, 32 16 kali 16. Dia mau outputnya adalah 64 kali 8 kali 8 ya. Berarti di sini kita kasih 32 ya. Inputnya 32. Terus output apa namanya? Outputnya 64 ya. Berarti di sini 64. Terus kernel size-nya 3 padding. Ini berarti jadinya berapa di sini? Ini kan berarti jadi 64 ya. Terus 16 kali 16. Kenapa 16 kali 16? Karena efek kernel size 3 kita padding 1. Udah, jadi 64 terus tambahkan ini. Dah relu terus sama max pooling. Relu jangan lupa ya, agar dia non linear. Karena konvolusi itu linear. Tanpa ada relu dia jadi nggak bisa learning apa namanya, tidak bisa learning pattern yang non linear yang pada image-nya tersebut. Oke, ini sekarang berarti inputnya menjadi, nah ini coba kerjakan sendiri. Ayo, saya tunggu 2 menit. Ini outputnya 6, 64 kali 8. Expect adalah outputnya 128, terus 44. Oke, coba dikerjakan. Kalau yang sudah jempol ya. Mas Hafid sudah. Ini tinggal copy saja. Ya. Tinggal disesuaikan. 64, berarti ini 4. Terus ini 128, berarti ini 128. Kernel size-nya sama, berarti ini outputnya adalah 128. Terus 8. Oke, udah selesai. 8 kan sisanya 4 ya. Oke, sudah. Silakan diketik. Tinggal classifier-nya. Classifier-nya ini, classifier itu final classifier karena dia sekuensial. Biasanya MLP kan satu dimensi ya. Sedangkan output kita ini adalah 2 dimensi. Makanya harus kita lakukan flatten ya. Kita apa namanya? Kita flattening dulu ya. Ini kita tambahkan flatten. Ya. Berarti setelah di flatten, karena apa namanya, channel kita 128, kemudian masing-masing tersebut ada 4 spasial. Berarti tinggal dikalikan 128 kali 4 kali 4 sekitar 2048. Berarti harus kita siapkan apa namanya? Harus kita siapkan linear layer MLP yang input layernya adalah 2048 ya. Tinggal nanti kita petakan ke berapa jumlah kelas kita gitu kan. Oke, berarti di sini kita siapkan kalau nggak mau ngitung ya tinggal dikali saja. Linear ya. Ini langsung bisa 2048 ya.
Kalau nggak tahu dari mana ya tinggal kalikan aja nih 128 kali 4 kalau nggak mau ngitung kali 4 ini juga boleh ya. Terus sipar 10 berarti outputnya adalah 10. Nah di sini ya kita petakan linear awalnya dia menerima 2048 fitur ya. Kenapa jadi fiturnya? Padahal kan sebelumnya fiturnya 128 kan? Ya karena kita flatten. Jadi semuanya dianggap fitur semuanya di dalam linear. Kalau yang di apa namanya? Kalau yang di 2D itu biasanya kita ada dua, ada fitur, ada spasial ya. Spasial itu image ya, apa namanya? Spasial, width, height. Sedangkan fiturnya tuh ke dalam ya, ke dalam. Jumlah fiturnya ke dalam. Nah, kalau di linear karena dia linear aja apa namanya satu dimensi, berarti semuanya dianggap fitur ya. 2048 ini adalah fitur ya 10. Oke. 25 ini bukan 10 ya. Ini bukan 10. Ya, ini mau langsung 10 juga boleh, tapi sebelumnya biasanya final layer itu 2 ya. Jadi nggak langsung karena terlalu besar. Kalau 2048 langsung dipadatkan di 10 mungkin ada terlalu banyak hilangnya. Jadinya biasanya bikin layer perantara dulu ya, bikin layer perantara dikurangi sedikit dulu, misalkan 256 ya. Ya 64 juga boleh, cuma terlalu kecil ya. Jadi kita apa ya? Kita hitung-hitung juga ini ya. Kalau misalkan 40 berapa 40 berapa 662 misal ya, misal. Ini ya jangan langsung 256, mungkin turunkan dulu ke 512. Nah, di sini kita pasang relo lagi biar lebih apa namanya? Biar non linearity-nya lebih nambah. Nah, sekarang baru kita petakan. Yang ininya 256. Ini classifier utama kita tuh yang ini. Yang ini sebenarnya untuk mereduce dimensi aja, mereduce dimensi agar tidak terlalu banyak yang hilang ya. Dari 2048 kan langsung ke 10 nanti jadi terlalu ngedropnya terlalu jauh. Nah, ini 256. 256. Nah, dari 256 ke 10. Udah, ini 10 kelas nih ya. Tapi dapat yang apa namanya? Masing-masing nanti probability. Makanya nanti tinggal di apa namanya? Dikasih biasanya agar outputnya adalah between 0 sampai 1. Itu nanti kita kasih sigmoid nanti di bawahnya ya. Apa namanya? Cross entropy loss ya. Di bawahnya nih sudah ada nih cross entropy loss. Cross entropy loss itu sebenarnya dalamnya adalah sigmoid ya. Sigmoid. Cuma untuk multi kelas ya. Apa namanya multi kelas. Masing-masing kelas itu sigmoid di dalamnya sigmoid. Oke, sudah. Kalau sudah coba jempol. Oke, sudah. Oke, ini kalau sudah teman-teman bisa jalankan saja ya. Cuma kodenya cuma ini saja yang kita rubah. Sebentar ada error. Errornya apa? Oh ya, ada koma. Jangan lupa ya koma. Ini koma. Terus ini koma. Karena ini siapa? Karena ini adalah sekuensial. Jadi butuh koma. Oke, ya. Jangan lupa ini juga ada koma, ada koma, ada koma, ada koma, ada koma ya. Semuanya ada koma. Karena dia berada di dalam sekuensial. Oke, setelah itu tinggal lakukan training. Si pada model. Oh, sebelumnya saya belum jalankan. Ini dijalankan dulu. Ini udah dijalankan. Terus baru dijalankan ini. Oke, training. Silakan ditunggu. Ini cepat kalau ini ya, karena parameternya cuma sedikit. Nah, sambil kita menunggu, ini nanti ini tidak ada yang diketik, ya. Ini juga nggak ada yang ketik, ini cuma visualisasi aja. Oke, sambil menunggu kita kerjakan yang bawah, ya. Ada error sampai saat ini? Ada yang error nggak? Nggak ada ya? Oke, ini bisa ditinggal sementara sambil dia mengerjakan. Sekarang kita masuk ke notebook kedua, ya. Sambil kita masuk ke notebook kedua. Ini nanti kita jalankannya. Ini juga nanti kita jalankannya. Sekarang yang kita cari yang tuduh-tuduh aja. Ini sipar 10 masih sama. Ini masih sama ya. Nah, ini bedanya. Bedanya, tadi input kita
adalah sifar 10 itu kan 32 kali 32 ya. 32. Sedangkan kita bikin custom network, oke nggak masalah 32 kali 32. Jadi tadi kita desain networknya itu inputnya adalah 32 ya. 32 kali 32. Sekarang untuk model pre-train di model ini kita menggunakan modelnya namanya ResNet ya. Modelnya namanya ResNet. Model backbone-nya namanya ResNet nanti ya, ResNet 18. Nah, ResNet 18 karena dia di pre-train di ImageNet, itu berarti inputnya bukan 32, tapi dia inputnya adalah 24. Makanya kita resize dulu ya. Sebelum kita jadikan tensor, kita resize dulu ya. Untuk 24, 224 kali 224 ya. Jadi dari 32 kali 32 kita upscale ke 224. Ya memang nanti jadi pecah, tapi nggak masalah. Nah, kemudian kita transfer ke tensor port, kita transform menjadi tensor. Setelah itu kita lakukan normalize. Nah, normalize ini adalah min dari ImageNet ya. Ini min dari ImageNet. Sama ini standar deviasi dari ImageNet, bukan dari apa namanya? Bukan dari sipar ya. Karena kita mau transform dari sipar ke ImageNet. Setelah itu semuanya sama ya. Setelah itu semuanya sama. Semuanya sama. Sekarang masuk ke sini. Kita masuk ke load pre-train model ya. Kita masuk ke situ dulu ke bawah. Oke, backbone-nya ini kita kasih apa namanya? Backbone-nya kita gunakan model. Model sini sudah diimport di atas ya, model ResNet 18. Kemudian untuk weight-nya kita gunakan Dipo. Weight-nya sama dengan Dipo. Ini model yang sudah disediakan sama Tops ya. Terus kita bekukan karena di notebook yang kedua ini adalah cuma apa namanya fitur extractor saja ya, jadi tidak ada yang kita lakukan fine tuning di layer-layernya. Jadi tinggal kita for loop saja, for param in backbone load parameter, kemudian kita set gradiennya menjadi false ya. Require grade sama dengan nah ini cara mematikan melakukan freeze semua layer di backbone. Jadi tidak ada yang apa namanya? Jadi tidak ada yang di training layer-layernya ya. Kemudian ResNet itu dia punya layer akhirnya namanya FC. FC itu tahu dari mana? Nanti sebenarnya ketika kita load model itu kita bisa lihat struktur modelnya. Kita lihat klasifikasi apa nama layer klasifikasinya dia namanya apa. Kalau nama kita itu kan di atas, sebentar saya ke atas. Klasifikasinya kan kita kasih nama ya. Nih namanya adalah FC juga, kebetulan kita sama namanya FC ya. Ini nanti bisa dilihat kok. Jadi ketika sudah ada model namanya .pt itu kita bisa lihat. PT itu kan sebenarnya zip aja ya, zip aja. Di dalamnya itu ada model-modelnya, ada apa namanya? Ada arsitekturnya di dalamnya kita bisa lihat. Nah, setelah itu ini ya kita modif si apa namanya? Kita ambil dulu num fiturnya dia berapa. Ya sebenarnya tinggal 1000 sih ya. Kita tahu dia 1000. Tapi sebelum 1000-nya itu berapa dia? Backbone-nya itu mengeluarkan num fiturnya berapa? Kalau tadi kan punya kita num fiturnya 2048 kan? 20648. Dapat dari mana? Dari 256 kali berapa tadi? Kali 8 kali 8. Nah, si result ini kita nggak tahu. Nah, tapi kita bisa query ya dengan menggunakan backbone.fc ya, .fc.inPicture ya. Caranya, triknya adalah ambil dari input picture, input neuron dari si FC. Karena sama saja, karena input picture dari neuron FC itu pasti harus sama dengan output picture dari backbone. Pasti sama ya. Kalau nggak sama dia nggak akan jalan ya. InPicture ya namanya, InPicture. InPicture ya. Ini punyanya Tops ya. Tadi kan ketika kita bikin linear kan ada InPicture, ada OutPicture.
ada in feature-nya. In feature-nya pakai S ya. Oke, ini num feature-nya nih buat dapetin. Sekarang ini buat apa? Buat build final classification baru ya, buat build classification baru. Jadi di sini kita backbone-nya kita ganti ya. Backbone.fc-nya kita ganti dengan linear punya kita sendiri ya. Linear dengan in feature-nya adalah ini num feature ya. Dengan in feature-nya adalah num feature. Sedangkan output feature-nya adalah num classes gitu. Num classes ini sudah kita definisikan di atas ya. Jadi kita definisikan di num classes ada 10. Oke, sudah. Jadi di sini kita replace fc-nya ya. Ini sebenarnya mirip-mirip coding ya. Coding kita punya kelas, kemudian variabelnya kita replace ya. Ini kan backbone ini kan sebenarnya kelas aja ya. Kelas, cuma dia struktural, ada namanya variable fc. Variable fc-nya itu adalah final classification. Terus kita remove, kita ganti dengan klasifikasi yang kita punya sendiri. Cuma harus catatannya adalah input feature-nya harus sama dengan yang output feature dari backbone-nya tadi. Nah, cara tahunya ya kita baca dari sebelum kita replace si fc-nya, kita baca dulu input feature-nya dia berapa ya, agar bisa kita tahu. Ya, udah. Satu backbone.fc kita jadikan dia model. Setelah itu sama ya. Di sininya sama. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Coba diketik dulu kalau belum. Sambil kita lihat yang atas sudah selesai belum. Ini sudah ya. Dia sudah 10 epo ya. 10 epo. Sekarang kita evaluasi. Kita evaluasi pada dataset tes ya. Dataset tes. Nah, akurasinya 74. Ini bagus atau jelek? Ya, tergantung. Ya, termasuk bagus ya. Sekarang coba kita lakukan visualisasi. Visualisasi ini seperti ini. Ini gambar apa nih? Dia prediksinya cat, terunya cat. Oke, tuh. Ini prediksinya shape. Aslinya ground truth-nya adalah shape. Ini salah nih, prediksinya truk, tapi ground truth-nya shape ya. Terus ini benar. Nah, yang ini benar juga proc sama proc ya. Oke. Nanti kita bandingkan ya. Ini tes akurasi 74%. Ya, sekarang kita install yang ini sudah diinstal. Ini jadi kita tinggal jalankan saja. Terus ini juga sipar 10 data modul, ini tinggal jalankan juga ya. Terus ini modelnya yang tadi kita bikin. Pastikan sudah dikerjakan. Terus ini tradingnya tidak ada yang berubah. Cuma bedanya di sini kita gunakan 5 epoch. Tadi kan 10 epoch ya. Kita bandingkan nanti antara 10 epoch yang kita bikin from scratch dengan 5 epoch yang kita menggunakan fitur extraction, bagusan mana ya? Bagusan mana? Oke. Ini agak lama. Kenapa? Karena modelnya adalah 11M. Kalau yang punya kita tadi itu parameternya katanya nggak sampai mm, cuma 620K ya. Karena model kita bikin sendiri dan modelnya sederhana ya, cuma tumpukan 3 konvolusi. Ya, 3 konvolusi. Nah, itu pun parameternya sudah 620K. Nah, jadi kalau teman-teman lihat LLM 1B 1 billion, nah berarti parameternya dia sekitar 1 billion. 1 billion itu 1 miliar ya. Ini kan 620.000. Kalau yang tadi ResNet ada dia M ya, mana M? Nih, berarti 11 juta ya. Nah, bisa kebayang LLM paling kecil berapa? 1B ya. Paling kecil 1B ya. Kayaknya sudah ada yang di bawah 1B juga. Ini 11,2 M ya, juta. Berarti ya sekitar ini 11,2 juta M. Oke, sambil menunggu. Ada yang error sampai sini? Enggak ada ya, sepertinya lancar ya. Oke, sambil ditunggu. Untuk yang bawah, untuk yang notebook ini nanti teman-teman tinggal dicoba sendiri. Dia tidak ada yang beda ya.
Paling nanti, oke, coba ke bawah dulu ya, ke notebook 3 dulu, kita isi dulu yang notebook 3, biar nanti teman-teman bisa coba di rumah. Di notebook 3. Nah, ini sama yang apa namanya? Yang di langkah 3 ya. Nah, di sini. Ini sama sama yang di atas tadi ya. Ini bisa di-copy. Masih kita menggunakan ResNet ya. Ini masih sama ResNet 18. Nah, untuk langkah 2-nya itu nggak perlu require grade-nya false ya, karena kita mau training dia semuanya. Paling nanti kita ganti classifier-nya aja. Jadi cuma seperti ini aja. Jadi untuk yang bedanya nanti yang ini tidak ada dibekukan. Kalau tadi dibekukan semua layer, kalau yang ini kita nggak bekukan sama sekali. Jadi akan training semuanya. Udah, bedanya cuma ini saja. Nanti tinggal dijalankan sambil kita menunggu proses yang ini. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Sambil kita nunggu. Ada yang sudah selesai trainingnya? Gimana, Mas Hafid sudah selesai? Belum, Mbak. Itu pos 1 Yuk. masih. Masih satu ya? Oke. Iya. Oke, ditunggu aja. Oke, sambil menunggu, barangkali ada yang mau tanya-tanya. Kita expect yang 2 ini sekitar 80% ya. Jadi harus naik. Ya percuma trading lama, tapi tidak naik ya. Jadi nanti ketika teman-teman punya dataset sendiri ya, mau bikin custom apa namanya network sendiri, oke. Cuma ya itu tadi tidak terlalu banyak apa namanya sih, akurasinya tidak terlalu banyak ya. Sekitar berapa tadi, 74 ini sebenarnya sudah bagus loh, sudah bagus ya. Tinggal nanti ditambahkan ini kita belum pakai teknik namanya augmentasi, data augmentasi. Kalau ditambahkan augmentasi mungkin bisa naik ya sekitar 79. Terus tambahkan lagi mungkin nih ya, convolutionnya tambahkan 1 blok lagi, atau ReLU-nya coba deh. ReLU kan banyak tuh turunannya kan, ada Prelu, ada Gelu, ada dan lain sebagainya. Coba ganti yang ini ya, coba diganti aja ya. Atau bisa jadi memang sih orang bilang max pooling itu paling bagus. Jadi max pooling itu kan ada pooling itu kan ada 2, ada average pooling namanya. Ada average pooling, ada max pooling ya. Bisa dicoba mungkin yang ini max pooling, terus yang ini average pooling, hasilnya seperti apa. Jadi deep learning itu ya seperti kita main Lego, mana kombinasi yang paling bagus. Nah itu kombinasinya bisa sangat banyak sekali ya, karena ya bisa sangat banyak sekali. Ini juga, ini parameter ini kita bisa mainkan, terus ini bisa kita mainkan. Ini banyak sekali permainannya di sini nih, kombinasinya banyak sekali. Ada Prelu, ada Relu, ada Swiss. Nah ini bisa kita coba-coba ya, bisa kita coba-coba banyak sekali. Jadi sebenarnya kita model nggak perlu besar-besar ya. Kalau yang besar bagus, oke ya wajar lah besar bagus. Tapi kalau kita bisa optimas yang kecil-kecil 620K, kalau ini kita bisa tuning, kita cari parameter, itu jauh lebih bagus ya. Tradingnya cepat, nggak perlu lama-lama gitu ya. Tapi memang apa ya, solusi kita, network kita itu kita desain spesifik ke dataset kita gitu ya, bukan untuk ke dataset general seperti ImageNet ya. Nah paper-paper yang seperti ResNet itu dia goalnya sebenarnya general, makanya dijadikan sebagai pre-train, karena goalnya itu adalah sebagai baseline ya, sebagai foundation model ya, sebagai foundation model. Tapi kalau kita apa untuk tesis, untuk skripsi kan spesifik ke dataset tertentu ya, jadi sebenarnya kita bisa bikin sendiri ya dengan menggunakan apa namanya, dengan coba-coba seperti ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya
modelnya kecil ya, nggak besar-besar, model-model kecil gitu ya. Terus runningnya cepat, kita bisa lebih banyak eksplorasi di bidang yang lain gitu. Maksudnya di sisi-sisi yang lain gitu ya. Eksperimennya jauh lebih cepat gitu kan. Karena kalau ResNet ini kan besar ya, model-model besar ya. Memang bagus ya. Bagus, mana sudah jadi belum sih? Masih belum ya, tunggu lama dia. Betul lama ya. Tapi nanti expect-nya paling nggak tahu ya. Ya sekitar 80 ya. Minimal 80 untuk ResNet ini. 80. Ya minimal 80. Bisa 82, 83, 84, 85. Ini sudah pakai kuda ya. Kalau nggak pakai kuda ya bisa 2 hari nih. Ya, karena kuda itu paralel ya. Dia paralel training. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin nanti teman-teman bisa lanjutkan di rumah ya. Nah, ini sudah mulai 1, 2, 3. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Yang penting paham ya. Nanti insya Allah rekaman akan kita upload besok pagi sama slide materi juga ya. Oke, mungkin karena ini pertemuan terakhir, ya saya ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau teman-teman masih ingin diskusi, nanti bisa di Discord ya. Jadi saling diskusi. Cuma saya minggu-minggu ini memang belum bisa terlalu banyak pantau Discord-nya. Ada admin yang pantau, dan biasanya nanti dikasih notif ke saya. Mungkin minggu besok kali ya, saya sudah bisa aktif lagi di Discord, sama ada beberapa course yang memang perlu saya selesaikan. Masih ada yang mat itu sebenarnya belum selesai, modul 2, modul 3, modul 4 belum selesai. Kemarin mau rilis itu dulu aplikasi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita close saja ya pertemuan hari ini. Nanti tanya-tanyanya bisa di WA atau bisa di Discord. Kalau mau ada yang tanya sekarang, boleh silakan. Aidin, kamu mau foto-foto? Ya, boleh Pak untuk dokumentasi. Oke, saya stop sharing sebentar ya. Oke, baik teman-teman, silakan dinyalakan videonya. Kita closing. Setelah itu akan kita tutup bersama. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya sudah Pak. Sudah. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi habis Ramadan insyaallah di bootcamp berikutnya. Belum tahu apa, tapi nanti tunggu aja ya. Baik, kita cukupkan pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.